Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Mewakili Gereja Injili Indonesia San Jose, kami mau ucapkan terima kasih buat doa-doa dari Bapak Ibu sekalian. Gereja di sana sudah terjual, ya. Nah, namun kami belum dapat membeli gereja, gitu, karena belum bertemu dengan gereja yang baru. Gitu. Itu sebabnya karena sudah terjual, maka sekarang kami menjadi orang yang homeless, gak punya tempat beribadah, gitu ya. Kalau kebaktian doa harus pakai di rumah jemaat sekarang, ya. Kebaktian pemuda kita pakai di salah satu senior center kita sewa, ya. Namun kesan pertama kita di sana menjadi asing, gitu. Jadi gak seperti biasa. Jam 6 mereka sudah harus tiba di sana dengan 4 mobil bawa sound system dan sebagainya. Kemudian pasang lebih kurang setengah jam lebih, ya. Kemudian kebaktian setengah 10 sudah harus buru-buru pulang, gitu. Kalau dulu mereka bisa santai-santai, sekarang gak bisa lagi. Tolong doakan supaya kami segera dapat gereja yang baru, supaya tidak lama-lama. Karena kalau lama-lama demikian mereka jadi tidak akrab. Kita takut kalau gak akrab nanti pemuda-pemudi bisa pergi ke tempat lain, gak datang ke gereja kalau pada hari Jumat, gitu. Ya, terima kasih untuk doa-doanya. Pada sore hari ini saya mengajak kita sama-sama melihat di dalam Alkitab Yohanes pasal 21. Kita akan lihat ayat 15. Kita akan baca sampai ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kalau sudah temukan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan mengumpulkan kami tempat ini. Kami ingat teman-teman kami yang tidak hadir pada sore hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka dan lindungi mereka Tuhan, sehingga pada minggu mendatang mereka bisa hadir ke gereja kami. Kami yang sudah hadir, persiapkan kami merenungkan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam segala kelemahannya, berikan hikmat agar apa yang sudah dipersiapkan boleh disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada sore hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan bentuk yang agak lain, ya. Dalam bentuk cerita. Karena saya sedang belajar untuk menyusun renungan dalam bentuk cerita, ya. Khususnya pada Jumat Agung sampai hari Paskah, saya ingin menyusun tokoh-tokoh yang ada di sekitar salib Tuhan Yesus. Nah, salah satunya adalah Simon Petrus. Jadi nanti kita akan dibawa dalam bentuk cerita sampai mengakhiri khotbah pada sore hari ini. Kita mulai saja, ya. Saudara, tema pada sore hari ini adalah Simon Petrus, batu karang yang teguh. Nama saya aslinya Simeon. Dalam bahasa Yunani,
orang memanggilnya Simon yang artinya pendengar. Biasanya saya juga disebut Kefas. Yang lebih keren, saya dipanggil Petrus yang artinya batu karang. Nama yang terakhir ini Yesus, sang guruku yang memberikan kepada saya. Saya memiliki satu orang saudara, namanya Andreas. Dia pernah menjadi murid Yohanes Pembaptis. Kemudian ia mengajak saya juga ikut dengan Yesus. Ayah saya namanya Yunus. Itu sebabnya supaya membedakan orang lain yang kebetulan namanya sama dengan saya, maka saya sering dipanggil Simon, anak Yona, atau anak Yunus. Karena dalam Matius 16 ayat 17, kalau di Injil Yohanes, beliau menyebut nama ayah saya itu Yohanes. Itu sebabnya saya dikatakan tadi Simon, anak Yohanes. Nah, kota kelahiran saya adalah di Betsaida. Itu satu kampung halaman dengan Filipus. Kota Betsaida adalah satu kota di daerah Golan yang penduduk kebanyakan orang Yunani. Nah, setelah menikah, saya juga sering tinggal di Kapernaum, tempat di mana mertua saya tinggal di sana. Saudara sekalian, saya mempunyai keahlian yang hanya satu, yaitu menangkap ikan. Tidak seperti Anda yang ahli komputer, ada yang akuntan, ada yang ahli politik, bukan juga pemain musik yang handal. Jangankan piano, musik kecapi yang dimain oleh Daud saja, saya tidak bisa. Pekerjaan saya adalah mewarisi apa yang dikerjakan oleh ayah saya di dalam Matius 4 ayat 18 mencatat, yaitu menangkap ikan. Suatu hari ketika kami sedang menebar jala di danau, tiba-tiba lewat seseorang yang asing bagi kami. Saya akhirnya mengenal dia, bernama Yesus. Ia memanggil kami, ayo ikutlah aku. Heran sekali. Waktu itu saya mengikut dia. Tanpa berpikir panjang sesuai dengan karakter saya. Maka bersama Andreas, saudara saya, kemudian kami menjadi pengikut Yesus. Memang saya mempunyai satu kelemahan, yaitu terlalu gampang melontarkan kata-kata tanpa berpikir terlebih dahulu. Itu sebabnya kadangkala saya melakukan kesalahan yang cukup fatal. Tetapi saya tidak merasa rendah diri dengan kelemahan seperti ini. Ketimbang dibandingkan dengan orang lain yang lambat bicara, akhirnya mereka tidak ngomong apa-apa. Atau terlalu banyak berpikir sehingga tidak melakukan apa-apa. Pernah terjadi ketika Yesus hendak kembali ke Yerusalem atau kembali ke kota Yerusalem. Saya mencoba menasehati dia agar dia mengurungkan niatnya. Saya kemudian mentarik tangannya. Sebenarnya maksud saya baik, sebab beberapa waktu yang lalu ketika Yesus berada di Yerusalem, ia hampir-hampir dibunuh di sana. Nah, sekarang beliau hendak kembali lagi ke kota itu. Maka saya menahan dia. Tentu saya merasa tidak bersalah. Kadang sudah 3 tahun saya mengikut Yesus sebagai guru. Saya tetap tidak 100% memahami betul apa yang dikehendaki guruku. Bagi saya kalau Yesus hendak kembali ke Yerusalem, yang padahal beberapa waktu lalu dia hampir dibunuh, itu artinya mencari mati. Tetapi Yesus heran. Dia justru marah kepada saya. Bahkan ucapannya yang sangat pedas, yang sangat keras terhadap saya. Dia katakan, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia saja." Saya waktu itu diam, saya tidak melawan, sebab bagaimanapun dia adalah guru saya.
Saya menghargai dia. Saya menghormati dia. Saya perbuat demikian karena saya sungguh-sungguh mengasihi guru saya itu. Nah, setelah berpikir sejenak, bukankah Yesus itu lebih tahu dari saya? Bukankah dia lebih mengerti daripada saya? Bukankah dia lebih memahami daripada saya? Oleh sebab itu, saya merelakan apa yang mau dilakukan oleh Yesus, guruku. Terus terang saudara, dari segala kelemahan saya, ternyata saya memiliki pengenalan yang cukup jelas dibandingkan dengan teman-teman yang lain atau murid-murid yang lain. Pernah terjadi di Kaisarea Filipi, waktu itu Yesus bertanya kepada kami, yaitu murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara tahu teman-teman saya itu menjawab mengatakan, ada yang katakan dia Elia, ada yang katakan dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang katakan dia adalah Yeremia. Tetapi pada waktu Yesus menunjuk saya mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ternyata jawaban saya itu benar. Saya tahu, saya mengenal dia karena saya adalah muridnya. Saya akrab dengan dia. Sebab kemana guruku pergi, ia selalu menyertakan saya. Dan juga dua orang teman, yakni Yakobus dan juga Yohanes. Saudara, banyak kenangan manis, yang juga pahit yang pernah saya alami bersama-sama dengan murid-murid lain ketika menjadi murid Yesus. Saya masih ingat jelas bahwa ibu mertua saya waktu itu sakit. Penyakit demamnya itu disembuhkan dengan mujizat oleh Yesus. Kejadian yang luar biasa. Kejadian lain yang pernah saya saksikan adalah dengan mata kepala saya sendiri. Tatkala sekitar 5.000 orang, laki-laki, berkerumun mendengar pengajaran Yesus. Waktu itu sudah tiba jam makan. Saya sempat berbisik kepada Yesus supaya memulangkan orang-orang itu. Sebab di sini tidak ada depot makanan. Sebab di sini tidak ada restoran. Mereka bakal kelaparan. Penjual asongan pun tidak ada di sini. Saudara tahu apa yang Yesus perintahkan buat kami? Dia justru katakan, engkau dan kalian harus sediakan makanan untuk mereka. Oh saudara, tentu kami kelabakan. Kami bukan ahli masak. Kami bukan mantan pekerja di restoran. Dan kalaupun ada, barangkali kami tidak selihai memasak dengan waktu sekejap untuk 5.000 orang. Namun tiba-tiba muncul seorang anak yang bermurah hati. Ia dengan rela menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Makanan yang di tangannya yang sebenarnya merupakan bontotnya yang disediakan oleh mamanya untuk dibawa kalau dia bepergian. Dia rela menyerahkan untuk kami bagikan. Oh saudara, saya cukup pesimis melihat itu. Kenapa? Sebab hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya? Bagaimana mungkin cukup dengan 5.000 orang? Ternyata guru saya luar biasa. Dengan membuat mujizat dengan makanan yang kecil itu. Dia berhasil mengenyangkan 5.000 orang. Tidak termasuk kaum wanita. Tidak termasuk anak-anak kecil. Dan masih ada sisa 12 bakul. Sudah pernah kejadian lain ketika Yesus berjalan di atas air. Waktu itu saya meminta supaya Yesus mengizinkan saya juga berjalan di atas air. Oh luar biasa. Yesus mengabulkan saya. Sehingga saya berjalan di atas air. Namun karena angin kencang, iman saya kurang kuat. Saya takut. Pada waktu itu saya hampir
tenggelam. Saudara, memang sebagai murid, kami tidak pernah dijanjikan jabatan apa-apa oleh sang guru. Namun saya cukup merasa senang menjadi muridnya saja. Mula-mula kami merasa akrab, kami merasa kompak, kami merasa boleh bersama-sama melayani, kami merasa boleh bersama-sama mengajar. Memang ada 2 orang teman kami, namanya Yakobus dan saudaranya, pernah memanggil ibunya datang bertemu dengan Yesus untuk membicarakan masa depan mereka. Kalau suatu saat Yesus guru kami sudah menjadi raja, jangan lupakan anaknya ini, yaitu Yakobus dan saudaranya, tempatkan di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kami tidak merasa tersinggung dengan hal itu. Tapi belakangan yang agak mengganjal adalah di kelompok kami. Menurut guru kami, ada salah seorang yang hendak menjual guru kami itu. Terus terang, mulanya kami tidak tahu siapa orangnya. Sebab kami memang tidak memikirkan itu. Dan bahkan kami tidak menyangka. Suatu hari seperti biasanya, ketika kami selesai mengadakan persekutuan. Waktu itu kami diajak oleh guru kami, yaitu Yesus, ke Bukit Zaitun. Malam itu juga, Yesus berkata demikian. Dia katakan, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh kawanan gembala dan kawanan domba dan akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului ke Galilea. Waktu itu saya langsung meresponi apa yang dikatakan guruku. Saya katakan demikian, biarpun mereka semuanya tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saya tidak berpikir panjang lagi. Seperti seorang yang baru mengikuti kebaktian kebangunan rohani, atau baru pulang dari retreat, yang baru bertobat, masih semangat berkobar-kobar. Satu hari bisa baca Alkitab sampai beberapa jam. Atau semangat doanya masih luar biasa. Namun saya kaget. Ternyata ucapan saya ini justru disangkal oleh Tuhan Yesus. Yesus katakan demikian. Yesus katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Namun saya tetap ngotot dengan pendirian saya. Saya katakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak pernah menyangkal engkau. Sehabis saya ucapkan demikian, seperti biasanya teman-teman saya juga ikut mengucapkan kalimat demikian. Saudara, malam selanjutnya saya teringat sekali. Yesus membawa kami ke Taman Getsemani, dekat Sungai Kidron. Tempat ini tidak asing bagi kami, sebab Yesus mengajak kami ke sana berdoa kalau ada waktu senggang. Semua murid-murid tahu kalau ada waktu senggang, selalu mereka ambil waktu bersama Yesus berdoa. Tidak seperti dengan orang Kristen zaman sekarang. Mereka kalau ada waktu senggang, langsung ambil pergi rekreasi, pergi menikmati yang enak-enak, pergi jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri. Tapi Yesus bersama dengan kami, kalau ada waktu senggang, langsung kami pergunakan untuk berdoa. Tiba-tiba dari jauh kedengaran kasak kusuk gerombolan orang datang. Rupanya mereka hendak mencari Yesus. Herannya, di tengah gerombolan itu, kemudian saya mengetahui mereka adalah prajurit-prajurit yang ditemani oleh salah seorang teman kami yang bernama Yudas Iskariot. Saudara, rupanya rekan saya itu sudah dibeli dengan uang.
yang menurut ceritanya seharga 30 keping perak, supaya menunjukkan ke tempat di mana Yesus berada. Yudas kemudian datang. Dia mencium guruku. Rupanya ia memberi isyarat bahwa orang yang diciumnya itu adalah Yesus. Maka cepat-cepat tangkap dia. Setelah pada waktu itu dengan gerakan refleks, saya mengeluarkan pedang saya. Lalu saya hentakkan ke salah seorang pengawal yang bernama Malkus. Tepat di telinganya. Dan saudara tahu, telinganya itu langsung putus. Namun rupanya Yesus guru kami tidak suka itu. Dia katakan, Petrus, sarungkan pedangmu. Sebab barang siapa yang main di ujung pedang, dia juga akan mati di ujung pedang. Di Taman Getsemani itu juga, Yesus mengambil telinga itu, dilengketkan kembali. Dia membuat mujizat yang luar biasa. Memasang telinga dari Malkus itu kembali. Kemudian guru kami Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Berganti-ganti tempat sidangnya. Dari tidak seberapa jauh, saya bisa melihat bagaimana Yesus diinterogasi pada malam hari itu. Kadang juga dihadirkan saksi yang palsu. Di sisi lain, rupanya ada orang yang pernah melihat saya beberapa waktu yang lalu. Sehingga mereka secara mondar-mandir lewat di depan saya. Lalu ada seorang wanita, dia mengatakan, bukankah engkau adalah salah seorang muridnya? Saudara, saya masih ingat jelas, 3 kali saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan pertanyaan yang sama. Pada waktu itu, saya katakan, saya tidak mengenal orang itu. Namun rupanya saat itu, merupakan momen kenangan yang sangat pahit bagi saya. Di mana saya mendengar pada ucapan saya ketiga kalinya, ayam itu berkokok untuk kedua kalinya. Hancurlah hati saya. Terutama tatkala Yesus menoleh ke arah saya. Dia tahu bahwa saya telah menyangkal dia. Dan saya telah gagal. Saya telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Singkat cerita, di pengadilan itu Pontius Pilatus memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati di atas kayu salib, selayaknya seorang penjahat kelas kakap. Dengan demikian, maka pada Jumat sebelum Paskah, Yesus dipaksa memikul salibnya menuju ke Bukit Golgota. Di sana dia disalibkan setelah melalui siksaan yang dahsyat. Saya sendiri pada waktu itu tidak dapat berbuat banyak. Hanya menyaksikan dari jauh dengan cucuran air mata. Yesus sang guru tergantung di atas kayu salib. Mati diiringi dengan kegelapan yang dahsyat pada waktu itu. Setelah Yesus mati, saya merasa kehilangan sekali. Selain teman-teman sudah berpencar. Dan rasanya tidak mungkin lengkap lagi. Apalagi akhirnya diketahui bahwa Yudas Iskariot, teman kami yang mengkhianati Yesus, dia menyesal. Namun dia pergi gantung diri. Maka bertambahlah pedih hati kami. Suasana duka masih terasa. Kehilangan guru, kehilangan teman, kehilangan persekutuan. Kami merasakan itu. Bagi saya, saatnya tiba. Bagi saya, saatnya saya harus melakukan sesuatu. Tidak bisa berdiam diri begini saja. Saya harus melakukan sesuatu. Saudara, suatu hari ketika kami berada di pantai bersama, waktu itu hadir juga Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius,
dan 2 orang murid yang lain. Lalu saya melontarkan ide, bagaimana kalau kita pergi menangkap ikan? Tadi saya sudah katakan bahwa saya tidak punya keahlian apa-apa. Bukan ahli komputer, bukan ahli musik, bukan ahli akuntan, hanya bisa menangkap ikan. Maka saya sekarang berpikir, saya mau kembali menangkap ikan. Serupanya ide saya disambut baik oleh teman-teman. Mereka juga mau ikut saya. Pada Yohanes 21 ayat 3b. Di situ dicatat bahwa ketika saya katakan demikian, maka mereka katakan, kami juga ikut dengan engkau. Saya tidak memaksa mereka. Semuanya dengan sukarela mengikut saya. Malam itu, kami dengan perahu segera menuju ke laut menangkap ikan. Tetapi karena sudah lama tidak menangkap ikan, atau karena kami tidak mempunyai rezeki pada malam itu, sehingga malam itu kami tidak mendapat seekor ikan pun. Tak kala hari mulai siang, maka Yesus hadir di tepi pantai tanpa sepengetahuan kami. Pada saat itu, seakan-akan dia memberikan perintah kepada kami supaya menangkap ikan dengan cara yang berlawanan. Yang herannya pada waktu itu saya dan kawan-kawan tidak protes. Jelas sekali, Yesus sang guru bukan ahli menangkap ikan. Papanya bukan nelayan. Papanya adalah seorang tukang kayu. Kalau mungkin membuat perabot, bagi Yesus tidak masalah. Tapi sekarang menangkap ikan, itu keahlian saya. Tetapi heran sekali, saya tidak melawan. Saya ikuti saja petunjuk dia. Luar biasa. Pada hari itu juga, saya mendapat ikan yang banyak. Ada 153 ekor di dalam kapal kami. Dan membuat kapal kami hampir tenggelam. Dan pada waktu itu juga tercatat dalam Alkitab, Yesus sarapan bersama-sama dengan kami, dengan lauknya, yaitu ikan hasil tangkapan itu. Saudara, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sesudah sarapan, tiba-tiba Yesus mengajak saya berbicara secara pribadi. Dia katakan demikian, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Karena maksud dari Yesus adalah, apakah saya mengasihinya melebihi kapal ini? Apakah saya mengasihinya melebihi jala ini? Apakah saya mengasihi dia melebihi ikan-ikan ini? Oh saudara, dari nada yang Yesus pakai, saya mendengar pertanyaan mengasihi itu. Dia memakai kata agape, yaitu kasih daripada Allah. Terus terang, saya tidak sanggup menjawab dia. Saya menjawab dia dengan kalimat demikian. Benar Tuhan, Engkau mengetahui bahwa aku mengasihi Engkau. Tetapi saya memakai kasih filio, kasih sesama manusia untuk menjawab dia. Saudara, tidak berhenti demikian. Yesus berkatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang artinya, gembalakanlah dan berikanlah makan domba-dombaku. Saya berpikir tidak masalah. Saya dan kawan-kawan pasti akan mengerjakan tugas ini. Namun tanpa duga, dia bertanya untuk kedua kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kali ini Yesus tetap memakai kasih agape untuk bertanya kepada kami, kepada saya. Dan saudara tahu, saya tidak sanggup menjawab dengan kasih Allah. Saya tetap menjawab dengan kasih filio, kasih sesama manusia. Benar Tuhan, Engkau tahu secara manusia aku mengasihi Engkau. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, untuk ketiga kalinya,
Yesus bertanya kepadaku, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, pada waktu ketiga kali Yesus bertanya, saya mulai tersentak. Ternyata saya ditegur habis-habisan. Saya telah omong besar, pernah menyangkal Yesus itu. Dan pada kali ketiga, Yesus tidak memakai kata kasih agape lagi. Dia memakai kata kasih phileo, kasih sesama manusia untuk bertanya pada saya. Dan saya menjawab dia dengan kasih sesama manusia itu. Benar Tuhan, saya mengasihi engkau. Saudara, ada rasa bersalah muncul. Dan Tuhan Yesus mengajak saya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya pernah gagal, tetapi untunglah kegagalan saya tidak membuat saya putus asa. Saudara, peristiwa di tepi danau membangkitkan kembali tekad saya untuk ikut Tuhan Yesus. Kapal, jala, ikan itu sudah tidak perlu bagi saya. Saya tinggalkan semuanya. Benar sekali, saya ingin buktikan bahwa saya bisa mengikut Yesus tanpa mengandalkan kapal-kapal itu, tanpa mengandalkan harta kekayaan itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, pada waktu saya berhadapan dengan orang-orang sakit, saya katakan emas dan perak saya tidak memiliki. Tapi kalau engkau mau sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, maka engkau akan diberikan kesembuhan. Dan orang lumpuh itu dapat berjalan. Pada waktu itu juga saya boleh melayani Tuhan. Saya khotbah. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21 mencatat, ketika saya khotbah, ada 3.000 orang bertobat. Muncul lagi ada 2.000 orang bertobat. Ada 5.000 orang bertobat. Banyak sekali orang yang bertobat. Dan mereka menerima baptisan. Saya merasa Tuhan memakai saya dengan luar biasa. Walaupun saya pernah gagal. Kadang dalam pelayanan kita bisa jatuh bangun. Saya juga demikian. Tidak terluput dari kelemahan ini. Yang saya sangat ingin dan rindukan adalah ketika saudara-saudara sekalian juga yang ada di tempat ini. Ketika gagal atau tidak berhasil dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita tidak putus asa tinggalkan Tuhan. Tapi kita akan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan pakai luar biasa. Saya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan Alkitab mencatat, Tuhan memakai saya untuk mengabarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Dari kota-kota kecil masuk sampai kota-kota besar. Sampai hari ini firman Tuhan itu tetap boleh disebarkan. Itulah sedikit tentang Simon Petrus. Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama saya mencatat, saudara. Orang yang gagal akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan memakai orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat. Yang sering menjadi hambatan justru orang Kristen. Ada seorang pendeta, Philip Yancey, dalam bukunya dia mengatakan demikian. Ketika seorang pelacur bertobat, datang ke gereja, Yesus sudah mengampuni dia. Masalahnya adalah orang gereja belum mengampuni dia. Dia sulit masuk dalam gereja itu. Benar saudara, kita adalah orang berdosa. Yesus sudah mengampuni kita. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Jangan kita menjadi penghalang. Kalau Yesus sudah mengampuni, berarti kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus mengampuni. Orang yang pernah gagal seperti Petrus, yang pernah menyangkal Yesus, Tuhan tetap pakai dengan luar biasa. Dia pergi khotbah, KKR, banyak, ada ribuan orang yang bertobat. Mari kita masuk dalam doa. Saudara, Yesus bertanya kepada engkau,
apakah engkau mengasihiku? Saya tidak tahu apa jawaban saudara. Oh, ternyata dia bukan tanya satu kali, saudara. Dia tanya 3 kali berturut-turut. Apakah engkau mengasihi aku? Pada pertanyaan yang ketiga, Petrus menyucurkan air matanya. Petrus orang yang lemah, tapi Tuhan mau pakai dia. Petrus orang yang gagal, Tuhan mau pakai dia. Kalau kita merasa diri kita lemah, itu berarti kita rendah hati. Kita mengakui di hadapan Tuhan. Namun kita berdoa supaya Tuhan juga boleh memakai kita. Jangan di antara kita yang merasa rendah diri. Tapi biarlah kita semua boleh rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan boleh memakai setiap kita. Mohon kesediaan pendeta Fam tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur melalui riwayat Simon Petrus kami belajar sesuatu, khususnya daripada Engkau. Di mana Tuhan, sungguh pun Simon adalah banyak kegagalan, tapi Tuhan, Engkau tetap boleh memakai dia. Di mana Tuhan menjadi berkat banyak orang. Karena Tuhan, dia adalah seorang yang mau selalu mengaku dosa dia dan mau bangkit kembali. Kiranya Tuhan, di masa-masa yang lalu kami juga banyak mengecewakan Engkau di dalam pelayanan, di dalam mengikuti Engkau, di dalam mengasihi Engkau, di dalam segala hal. Tuhan, kami jatuh bangun. Kiranya Tuhan, kami di waktu sudah mendengar daripada apa yang dicatat di dalam Alkitab tentang Simon, kiranya Tuhan juga menyadarkan kepada kami. Di waktu kami gagal, di mana Tuhan kami gagal, kiranya Tuhan kami mengaku dan Tuhan kami minta ampun dan kami bertekad kembali terus untuk melayani dan hidup bagi Engkau. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh sekali lagi menginsafkan kami dan Tuhan memberi dorongan kepada kami supaya Tuhan kami sungguh-sungguh mau mengikuti jejak daripada Petrus ini, supaya Tuhan kami menjadi alat yang berguna bagi Engkau. Demikian Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan dicamkan dalam hati kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyertai, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sertailah dia Tuhan, pakailah dia lebih hari, lebih heran lagi. Demikian Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita akan mempersiapkan diri kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita menyanyi lagu Tuhan Pecahkan Roti Hidup. Tuhan memecahkan roti hidup, seperti Kau pecahkan di Galilea. Di dalam firman-Mu ku cari-Mu, ku rindu padamu kalam hidup. Ayat kedua. Berkatlah firman-Mu, roti hidup, seperti Kau lakukan di Galilea. Hatiku bebaslah, terlepaslah, ku senang karena Kau besertaku. Ayat ketiga. Berikanlah padaku roti
firman-Mu ku simpan di hatiku. Di dalam ucapan benar-Mu, benar menurut perintah-Mu. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Itulah yang firman yang kita baca tadi, di mana pada malam Yesus diserahkan, dia bersama-sama dengan murid-muridnya makan malam. Akhirnya kita bilang kita adakan perjamuan kudus untuk mengingat akan Yesus cinta kasih-Nya yang begitu agung kepada kita. Maka di waktu kita mengambil cawan, mengambil daripada roti ini, kita ingat tubuh Yesus yang dirobek-robek, dipaku untuk kita, dan darahnya yang dicucurkan untuk dosa kita. Maka kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mengambil bagian dan mengenang akan cinta kasih-Nya. Minta petugas untuk maju ke depan. Mari saudara, kita bersama-sama dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada sore hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami lagi untuk mengelilingi meja perjamuan kudus ini. Tuhan, di mana kami boleh mengenang akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Sesungguhnya Tuhan, kami siapa Tuhan? Engkau mau mati untuk kami. Tapi Tuhan, karena cinta-Mu lah, maka Engkau mau mati. Maka kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dan cinta kasih-Mu yang begitu agung. Tuhan, sungguh Tuhan, bukan kami mengasihi Engkau, tapi Engkau mengasihi kami lebih dulu. Maka Tuhan, pada hari ini kami menjadi manusia yang demikian, mempunyai kasih karunia, itu adalah cinta kasih-Mu. Demikian Tuhan, ingatlah selalu kepada kami. Di waktu kami mengambil cawan, mengambil dari roti ini, Tuhan, bahwa kami tahu bahwa itu adalah tanda Engkau mengasihi Engkau. Berkati cawan yang kami minum dan roti yang kami makan menjadi kekuatan kami sesudah kami menerima semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan mengucapkan syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan bagi daku." Bagi jemaat yang mengambil bagian, ambil roti, kemudian kita akan makan bersama-sama nanti sesudah mendapatkan semuanya.
kita mengambil roti ini untuk memperingati akan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya." Mari saudara kita terima cawan ini untuk memperingati Tuhan. Minta saudara Max untuk memimpin kita doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengatakan kami sudah. Terima kasih atas kemuliaan dan kasih-Mu sehingga kami boleh berkumpul di momen minggu di sini. Di momen kemuliaan dan kebesaran-Mu. Tadi ya Tuhan kami telah menerima akan firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu yang begitu indah akan tertanam dalam hati kami masing-masing. Dan juga ya Tuhan tadi kami telah minum anggur sebagai lambang dari darah-Mu dan telah memakan roti sebagai lambang dari tubuh-Mu. Biarlah ya Tuhan segala apa yang kami minum, apa yang kami makan, semuanya itu adalah melambangkan supaya kami tegak untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Di mana hari-hari yang akan datang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami yakin dan percaya bahwa selalu kebenaran dan kebesaran-Mu yang dimuliakan. Begitu juga ya Tuhan, tadi kami telah mendengar bahwa Gereja San Jose sedang mencari bangunan. Begitu juga kami mohon kiranya bisa kami juga ini boleh Engkau berikan bangunan gereja yang permanen untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu. Kami menyiapkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.